Halo, selamat pagi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Oke, teman-teman semua, jangan lupa selalu berkarya untuk di tengah masa pandemi dan mudah-mudahan COVID segera berlalu ya. Tapi jangan lupa jangan menghalangi kreativitas teman-teman untuk mencoba belajar bersama-sama di situ Doni. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang software Adobe After Effects ya, sebuah software yang digunakan untuk belajar membuat efek-efek yang tentunya nanti banyak digunakan untuk proses editing video. Pemanis efek, sekali lagi efek itu adalah Adobe After Effects ini adalah animasi efek. Jangan terlalu banyak efek juga tidak bagus. Eh, Kurang efek juga tidak bagus. Oke. Oke, kesempatan kali ini adalah lembar kerja atau works area Adobe After Effects. Bagi teman-teman yang baru pertama kali untuk membuka, kita kenalkan dulu. Mari kita belajar bersama-sama. Saya nonaktifkan dulu facecam-nya. Eh, yang pertama adalah menu di bagian atas. Oke. Kemudian di sini ada file, edit, composition, layer, effect, kemudian animation, ada view, windows, help. Kemudian di sini ada jendela project, kemudian ada effect control, kemudian ada di sini ada effect presets, effect and presets, kemudian ada character. Di sini ada apa namanya nanti itu project view, object, object dan di sini ada timeline. Di sini ada kemudian untuk memanipulasi Windows tampilan tentunya di sini ada alignment, ada audio, brush, kemudian ada sekali lagi di sini bisa kita cek aja untuk tampilkan. Oke. Eh Tentunya bagi teman-teman yang kalau sudah membuka After Effects tentunya pasti sudah sering menggunakan software-software Adobe yang lain dan tentunya eh syarat yang pertama untuk belajar Adobe After Effects ini adalah teman-teman sudah bisa belajar animasi ya. 12 prinsip dasar animasi paling tidak teman-teman sudah harus paham, terutama ada di pose to pose, kemudian ada uh, timing ya, kemudian ada di apa namanya stacking dan lain sebagainya. Teman-teman bisa belajar di uh, apa namanya di video-video yang lain 12 prinsip dasar animasi. Oke, kita langsung saja mencoba membuat sebuah project di Adobe After Effects. Oke, langkah yang pertama adalah composition. Composition, jendela kerja yang disebut dengan composition. Kita klik new composition. Kalau biasanya kan terletak di file ya, ini kebetulan di After Effects ini terletak di new composition. Oke. Untuk tampilan pertama adalah composition name. Kita ganti dengan praktikum, ini After Effects underscore 1 ya, praktikum AE underscore 1. Kemudian ada di sini ada preset. Preset bisa kita menggunakan, ada tergantung ini ya, ini adalah ukuran tergantung dari ketentuan video yang akan kita buat ya. Karena videonya akan saya upload di YouTube, saya maunya menggunakan HD. Ini tergantung dari kemampuan komputer teman-teman. Oke. Ini ada ini misal wow, ini gede banget ya resolusinya, ada 4K. Nah, yang saya mau membuat dengan resolusi HD saja. 1280 720. Oke, lock dikunci aspek ratio-nya. Kemudian frame-nya saya ganti, naikkan dikit lah, 30. Kemudian di sini ada resolusinya full. Kemudian di sini ada 30, durasinya 30 detik, 30 seconds. Oke. Oke sih. Kita klik oke. Tampilannya seperti ini. Belum ada objek sama sekali dan timelinenya juga belum di set apa namanya, belum di build up. Oke. Next di sini kita kan mencoba membuat sebuah objek yang berupa tulisan atau teks. Oke. Di sini ada tool, horizontal type tool, atau bisa dengan Ctrl T. Kita klik di tengah-tengah.
kita ketikkan sebuah teks bernama animasi. Oke. Warnanya saya ganti, misal saya mau menggunakan warna apa ya? Merah misalnya. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan ya, oke. Kita taruh di ini. Kemudian saya buat teks yang kedua, animasi. Di sini after. Oke. Untuk font saya ganti biar lebih apa namanya? Ya lebih beda ya, biar ada tampilan yang berbeda. Oke, saya menggunakan Franklin. Oke, saya menggunakan Franklin Demicon. Ukurannya saya perbesar, warnanya saya ganti menjadi putih, merah putih, asik. Oke, saya ganti ini saya perbesar. Saya menginginkan sedikit saya stretching untuk teks, maka kita tinggal diklik di teks di sini, di stretching. Bisa nggak nih di stretching ya? Saya ubah zoom. Ini di sini untuk merubah tampilan zoomnya, kita bisa ubah di sini setting ini 100%. Jadi tampilnya nanti. Kemudian di sebelahnya juga ada title action shift. Jadi biar kita bisa mengetahui titik tengah dan action shiftnya di mana, untuk title shiftnya di mana. Ya. Garis yang dalam ini digunakan untuk title shift, kemudian garis yang luar digunakan untuk action shift. Oke. Title shift itu apa? Title shift itu digunakan agar title tidak keluar dari garis ini, karena nanti kalau di broadcasting TV ini kepotong, jadi A-nya hilang nih, seperti ini, tidak tampil. Jadi kita main aman di tengah untuk title shift. Kemudian untuk action di bagian garis yang paling luar. Oke, untuk zoom in zoom out juga bisa menggunakan scroll, ini efek scroll. Oke, ini 100%, 200%, lihat di sini. Selain menggunakan ini tools, ini juga bisa menggunakan scroll biar lebih cepat kerjanya. Oke, untuk teksnya seperti ini saya taruh di tengah, pastikan di tengah. Oke, seperti ini. Kemudian saya mau stretching dulu, bisa nggak ini di stretching? Efek control. Oh, biarkan aja deh, nggak apa-apa. Next. Oke, langkah berikutnya setelah membuat teks, kita akan mencoba membuat background biar lebih apa namanya, biar lebih smooth ya, backgroundnya tidak hitam seperti ini, biar lebih halus. Di After Effects, selain objek teks, kita bisa memanfaatkan yang disebut dengan solid. Caranya adalah di sini klik kanan, new solid di bagian objek, klik kanan, new solid, kita klik OK, klik kiri. Setelah itu kita coba ganti namanya, name-nya menjadi background, dan resolusinya disesuaikan dengan resolusi project, yaitu 1280 720. Kita klik aspect ratio lock, di lock juga. Kemudian background colornya biarkan agak silver, kita oke aja ya. Kemudian baru dah kita di sini akan mencoba membuat sebuah apa namanya, menambahkan berbagai macam efek. Oke, letak berbagai macam efek ada di efek and preset ya. Preset saya tidak ngerti nyebut bahasa Indonesia. Preset, effect and presets. Oke, untuk kita ubah dulu backgroundnya, itu kita tekan ramp, dan kita klik. Oke, kita kedua ini kita ubah backgroundnya, kemudian kita klik ubah menjadi radial. Oke, warnanya kita balik ya, misal saya di sini menggunakan agak silver, kemudian yang putih saya ganti dengan agak silver, jadi kesannya ada lighting yang dari atas. Jangan lupa senternya juga bisa diubah, misal di sini juga bisa diubah, di sini juga bisa diubah. Ini karena radial tadi ya.
cuma saya inginkan dari atas. Jadi biar lebih apa namanya, lebih seolah-olah ada lighting yang dari atas. Oke. Teksnya tidak kelihatan karena kita taruh di layernya di atas backgroundnya. Jadi backgroundnya harus ditaruh di bawah. Kita drag saja, kita klik kiri, tahan, drag and drop ke bawah. Kita drag ke bawah, maka teksnya akan terlihat. Oke. Iya. Oke, langkah berikutnya. Oke, kita akan menganimasikan teks ini. Ini kalau warnanya merah masih kurang bagus ya. Ternyata kurang bagus untuk di apa namanya, di teksnya. Saya ubah dulu warnanya biar lebih kontras. Kita bisa menggunakan oke deh. Hitam kayaknya malah lebih keren. Ya, oke. Oke. Kita buat sebuah efek preset, kita buat ketik-ketik saja untuk animasi. Kita pilih linear wave. Kita menggunakan linear wave. Untuk ini ya tentunya kita harus belajar animasi ya. Kita drag ke arah animasi, bukan ke background. Kalau ini ke, hati-hati ya. Ini ke background, ini ke animasi. Klik, lepas, kemudian kita cek di animasi. Sekali lagi, teks animasi yang kita efek untuk pertama. Oke. Saya pengen animasi ini keluar dari kiri ke kanan. Kebetulan kalau ini kan berjalan dari apa namanya? Nantinya kalau dari sini ya dari kanan ke kiri. Nih, dari kanan ke kiri. Nah, yang saya inginkan adalah dari kiri ke kanan. Jadi kita mengubah sudutnya atau wide angle-nya menjadi minus 90. Minus 90. Enter. Kemudian kita cek dulu dari 0 ke oke. Nah, di sini ada 60, saya ketikkan 60. Enter. Feeder digunakan untuk mengecek tingkat keluasan. Oke. Saya cek lagi. Oke. Nah, coba sampai di 50. Di sini kita feedernya kita tambah. Feeder itu biasanya kalau di Photoshop kan menambah tingkat kehalusan. Saya isikan 50. Oke, ternyata udah halus ya. Ya, smooth. Dia lebih smooth. Oke, untuk animasinya lebih smooth. Berarti untuk proses animasi adalah langkahnya sebagai berikut. Di sini 60 teks animasi ini tidak terlihat. Kita geser animasi ke berapa nanti teks ini akan dijalankan. Saya inginkan di animasi detik keempat. Di sini ada detik keempat, 400. Di sini ada tanda stopwatch, yaitu stopwatch ya untuk menganimasikan, untuk apa namanya, membuat key atau membuat kunci animasi di After Effects, membuat key atau kunci animasi ya. Atau kalau di dalam Flash kita bisa bekerja di Adobe Flash itu bisa menggunakan keyframe. Nah, di sini adalah bisa disebut dengan keyframe. Oke, kita buat keyframe yang pertama, kita tanda geser time slider ke detik keempat, kemudian kita klik tanda stopwatch sampai bergaris miring. Kemudian kita geser ke detik ke-6. Oke. Nah, biasanya kita agak susah nih kalau geser ke harus akurat ke detik ke-6. Ini kebetulan digeser juga detik ke-64. Kita ketikkan saja di sini. Klik. Kita ketikkan saja 600. Kemudian kita klik oke. Ya. Setelah itu, tentunya animasinya kita ubah, key-nya kita ubah yaitu menjadi 0. Nah, jadi animasinya sudah bisa berjalan 2 detik, yaitu detik ke-4 sampai detik ke-6. Ini kita kalau ubah geser time slidernya. Oke. Next. Mudah-mudahan sampai di sini tidak kesulitan. Ya, sekali lagi key. Oke, saya ulang. Di sini saya geser ke 6, ketikkan 60 dulu. Geser dulu ke detik keempat, caranya klik di sini, ketikkan 400. Klik oke. Ya, kemudian kita klik centang pada apa namanya? Stopwatch-nya atau membuat key pertama. Kemudian kita geser ke key kedua yaitu 06 atau berjalan selama 2 detik. Baru key-nya kita ganti menjadi 0. Ini sudah jadi. Kita cek sekali lagi. Nah, oke.
Next, kita mau juga ke detik keempat lagi. Kita detik keempat. Di saat animasi yang bersamaan animasi teks, termasuk After Effects-nya juga ada animasinya ya. Kita mau buat animasi yang cukup keren, yaitu like 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 wipe like. Di sini teman-teman akan mendapatkan CC like wipe, CC like wipe. Oke, kita klik sekali, kita klik kiri, drag, kemudian arahkan ke After Effects. Oke. Nah, setelah itu kita akan menganimasikan ribet. Menganimasikan dengan completion. Lihat, cek dulu completion. Nah, ini completionnya keren. Lihat, look at this. Nice. Ya. Oke. Kita lihat nolnya, animasi healingnya berapa. Oke, 30. Kurang ya, 35. Oke, pada detik ke-35, completion ke-35 itu animasinya belum terlihat. Kemudian baru ke 0 baru lihat. Jadi kita animasikan sama, klik kunci pada stopwatch, kemudian kita geser ke detik ke-6 ya. 06.200 selama 2 detik. Kemudian completionnya kita ganti 0. Kita geser ke 0. Jadi kurang lebih animasinya seperti ini. Jadi animasinya sekaligus bersamaan. Nah, look. Oke. Iya. Oke. Nah, ini saya masih agak kurang maksimal di bagian senternya. Senternya saya ubah dulu. Saya mau ubah bagian center. Nah, di sini juga bisa kita lihat senternya. Di sini senternya juga bisa kita ubah. Ya. Senternya saya mau kasih di tengah-tengah biar lebih keren. Di sini bisa round, bisa doors, bisa square. Untuk saat ini kita menggunakan square dulu ya, biar lebih keren. Oke, keren ya. Oke, nice. Oke, untuk ini animasinya kita cek dulu, kita spasi, kita ulang dari timeline 0, kita spasi. Oke, kita cek detik keempat baru mulai animasi. Oke, keren, nice. Oke, kita simpan dulu, kita simpan, kita save. Jika pertama kali nyimpan, kita klik save. Ketika kita sudah 2 kali nyimpan, save as bisa. Saya mau buat folder di video biar enak aja. Aduh, ini kenapa jadi lambat ya? Saya buat di video. Oke. Mohon maaf teman-teman, komputernya lambat. Saya buat folder. Oke. Saya buat folder dulu. Mungkin ada beberapa yang belum dia nonaktifkan. Tutorial AE. Oke, semua akan saya simpan di sini. Praktikum AE_1. Saya save project. Oke. Kita akan render menjadi sebuah video. Karena animasinya sudah jadi, akan kita render menjadi sebuah video. Caranya adalah sebagai berikut. Klik composition, kemudian klik pre-render. Kemudian kita simpan di folder yang sama, biarkan. Kemudian klik save. Nah, setelah tampil seperti ini, ya, kita bisa melakukan setting juga bisa. Tapi untuk saat ini kita abaikan dulu untuk proses setting. Jadi langsung kita klik render. Oke, kecepatan render tergantung dari kemampuan komputer kita masing-masing. Tentunya ini disesuaikan dengan spesifikasi komputer dari teman-teman. Oke, proses render sudah mendekati selesai. 30 detik saja ya. Kita nanti kita bisa lihat seperti apa untuk proses ininya.
proses hasil akhir dari proses rendering. Oke. Oke, proses render sudah selesai. Kita sekarang coba cek di folder video. Ya, di folder video. Ini ada beberapa yang belum tak klik di tutorial. Oke. Ini adalah hasil video dari apa namanya? Animasi yang kita buat tadi. Ya. Oke. Detik keempat ya kita. Ini ada efek lighting. Nice. Oke. Ya. Oke. Oke, saya ulang lagi sekali lagi. Oke, kita ulang sekali lagi untuk animasinya. Oke, ini tanpa sound ya. Oke, nice. Oke teman-teman, demikian kurang lebih untuk proses video pembuatan After Effects yang pertama. Jadi kita pengenalan After Effects, nanti akan saya buat lagi video-video apa yang lebih bagus lagi. Dan sekali lagi jangan lupa klik like, share, subscribe, komen, agar saya lebih semangat lagi dalam proses membuat konten, dan kita belajar bersama-sama berkreasi membuat konten di Adobe After Effects. Untuk video-video saya yang lain saya buat playlist, jadi teman-teman bisa membuat mengecek di misalnya tutorial Premiere, tutorial Adobe Flash, termasuk tutorial After Effects. Tinggal dicek list playlist saja nanti di channel saya. Jangan lupa sekali lagi terima kasih yang sudah menonton hari ini. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat lagi di dalam proses belajar. Oke. Sekali lagi terima kasih. Hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. See you and dak dak.